Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab, Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.
Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Janji yang tak kunjung ditepati tentu saja menyusahkan hati. Janji yang tak kunjung ditepati juga bisa membuat jalinan kasih, hubungan pertemanan, maupun kasih antara keluarga memudar seiring dengan berjalannya waktu. Rasa percaya kita pada pemberi janji pun berangsur-angsur hilang. Begitu juga dengan rasa hormat kita. Tapi bagaimana apabila pemberi janji itu adalah Allah sendiri, Allah yang kita sembah? Hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab. Kejadian 17 ayat 1-27. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah kembali datang untuk mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah juga meminta Abraham untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sebagai manusia juga menunjukkan kejengkelannya karena Ismail tidak diperkenankan Allah untuk hidup di hadapannya. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang diangan-angan oleh manusia. Saat ini, saudara dan saudariku, engkau mungkin sedang menunggu-nunggu nyatanya janji Tuhan di dalam hidupmu. Aku mengerti dan juga tahu bahwa memelihara kepercayaan dalam menunggu ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi kita tidak harus menunggu sendiri, saudara dan saudariku. Roh Kudus ada bersama-sama denganmu dan denganku. Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia memampukan kita untuk menunggu bersama-sama dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang peduli, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah dan beristirahatlah. Kasih dan perlindungan Allah ada bersama-sama denganmu, dengan keluargamu, dengan semua orang yang kau kasihi, dan juga ada dengan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang kudus. Amin.